Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Semarang, tepatnya di program studi Perbankan Syariah. Sebelum lebih lanjut lagi, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau yang sering disebut dengan mustahik. 8 diantaranya yaitu yang pertama ada fakir. Fakir yaitu orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, sehingga jarang bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua yaitu ada miskin. Miskin sendiri yaitu mereka orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan sehari-harinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga ada amil, atau mereka yang mengurusi zakat mulai dari penerimaan zakat hingga sampai menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkannya. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf sendiri yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Agar mereka yang baru saja masuk Islam lebih mantap dalam meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima yaitu ada rikob. Rikob sendiri pada zaman dahulu sering disebut dengan budak. Zakat ini digunakan untuk membayar ataupun menebus para budak dari tuannya agar mereka dimerdekakan. Tak hanya itu, mereka yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam ada ghorim, atau orang yang memiliki hutang. Mereka berhak menerima zakat, akan tetapi orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat ataupun untuk memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat tersebut telah gugur. Yang ketujuh ada fisabilillah, atau mereka yang melakukan segala sesuatu di jalan Allah dan untuk kepentingan di jalan Allah. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil, sebutan untuk musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Dalam pengelolaan zakat sendiri biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan secara produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif ialah pengumpulan dan pendistribusian yang telah dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi berupa pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Yang kedua itu ada zakat produktif. Zakat produktif sendiri yaitu pengelolaan zakat yang penyalurannya memiliki tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada mustahik berupa modal bagi pengusaha yang lemah, pembinaan, pendidikan, dan lain-lain. Indonesia sendiri memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak dari penduduk Indonesia yang berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Maka secara otomatis potensi jumlah dan pemberdayaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Pengelolaan zakat yang baik dan benar serta pendistribusiannya yang maksimal memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Sebenarnya diberikan zakat bertujuan untuk membantu mustahik meningkatkan kehidupan ekonomi mereka agar menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan itu, maka penyaluran zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, tetapi diperlukan juga memberikan penyaluran zakat produktif dengan modal usaha menjadi lebih bermakna, karena akan mencapai mata pencaharian yang bisa mengatasi kondisi ekonomi mereka. Diharapkan mereka akan dapat keluar dari kondisi kemiskinan tersebut dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzaki. Zakat yang diberikan kepada mustahik dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi mereka jika digunakan dalam kegiatan produksi. Penggunaan zakat secara produktif akan membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, seperti penyebabnya kemiskinan, ketidakadaan modal, dan kekurangan lapangan kerja.
Dengan munculnya masalah tersebut, maka perlunya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut. Pengembangan zakat produktif sendiri dilakukan melalui dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat mengelola ataupun membiayai kehidupannya secara konsisten. Sehingga dengan adanya zakat ini, masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan yang stabil. Setelah itu, mustahik dapat meningkatkan usahanya. Dengan meningkatnya usaha tersebut, maka mustahik dapat mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk ditabung. Bukan hanya pemberian modal usaha saja, tetapi mustahik juga diberikan pembinaan. Dengan pembinaan tersebut, mustahik tidak hanya memahami teknik dan kemampuan dalam berwirausaha, tetapi mereka juga diberikan pemahaman dalam mengatasi berbagai masalah yang nantinya akan mereka alami. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kerugian dan juga kebangkrutan terhadap usaha yang dijalankan mustahik. Pembinaan juga diimbangi dengan pendidikan para mustahik. Mereka tidak hanya diberikan pemahaman tentang berwirausaha, tetapi mereka juga diberikan pendidikan agama, sehingga mustahik dapat memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban sebagai seorang hamba yang beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar semaksimal mungkin. Dengan begitu, diharapkan segala praktek yang dilakukan oleh para mustahik terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh agama, serta bukan hanya mendapatkan penghasilan yang halal, tetapi juga berkah. Oleh karena itu, zakat produktif sangat penting di dalam masyarakat, karena dengan berkembangnya usaha kecil menengah melalui zakat tersebut, diharapkan usaha mustahik dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja. Dengan banyaknya usaha yang dapat menyerap tenaga kerja, hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Dengan meningkatnya pertumbuhan di sektor produksi inilah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat. Sekian materi pentingnya zakat produktif dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.